Halo semuanya, sobat Jona Petani Aren. Nah sobat, di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu sobat kita sebagai penyedap aren atau petani aren ya, yaitu menanyakan tentang bagaimana cara saya mengerjakan di manggar di pohon aren agar pendapatan aenira atau pemanenan pada manggar itu bisa berhasil. Dan bagaimana katanya doa atau jampe ketika mengerjakan manggar di pohon aren. Nah oke sobat, jadi seperti itu ya pertanyaannya. Dan mungkin di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya tentang hal itu agar sobat itu paham atau mudah ya. Mungkin yang penasaran bagaimana ketika saya itu mengerjakan pada manggar di pohon aren, dan saya akan menjelaskan tentang hal ini sobat sebagaimana kemampuan saya dan sebagaimana mungkin untuk berbagi pada sobat itu sesuai dengan apa yang saya ketahui. Seperti yang kita ketahui bahwa mengerjakan di pohon aren itu mungkin berbeda-beda teknis atau berbeda-beda cara mengerjakan. Namun hal ini saya akan sampaikan seperti yang saya bilang tadi jadi sesuai dengan kemampuan saya ya. Nah kita langsung saja ya ke pembahasannya, bagaimana cara saya mengerjakan di pohon aren agar ketika mengerjakan pemanenan pada manggar itu bisa berhasil. Jadi seperti itu ya. Nah jadi silakan sobat simak video saya ini. Jadi sobat, ketika sobat mengerjakan pada manggar itu, mungkin untuk kita sebagai pemula atau kita itu baru saja melakukan pemanenan atau mengerjakan manggar di pohon aren, sebelum ke tahap lebih jauh sobat, jadi seperti ini sobat cara mengerjakan sebuah manggar agar bisa terpanen, setiap manggar itu bisa menghasilkan. Jadi kita itu istilahnya nggak ada istilahnya sudah capek-capek tapi kita itu tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Nah jadi di sini saya akan kasih tipsnya ya. Nah jadi yang pertama sobat, sebelum sobat melakukan pengupasan kelopa ya, kelopa atau cangkang di bagian luar ya, karena ini dilapisi dengan kelopa ya. Sebelum itu sobat itu jangan mengerjakan hal-hal lain ya, atau pembukaan kelopa pada manggar ini. Tetapi yang pertama itu sobat, kita itu fokus ke bunganya dulu, ke bunga dulu ini ya, karena kita itu harus mengetahui apakah manggar ini sudah siap untuk dikerjakan atau belum. Jadi kita itu fokus ke bunga. Caranya sudah kita melihat bunga seperti ini. Nah pecahkan pada bunga ini. Nah namun ini sudah mulai mekar ya. Nah ini sekedar contoh ya. Jadi ketika sobat mendapatkan bunganya pada manggar sobat itu misalkan masih muda ya, atau masih di dalamnya itu baru ketika kita tekan seperti ini masih menggumpal atau lengket, artinya itu sudah cukup untuk pembukaan pada kelopa atau cangkang. Nah namun jika masih berair atau kita tekan seperti ini tidak lengket ya, tidak lengket, itu artinya masih muda. Jadi sobat itu tunda lagi, jangan
lakukan apa-apa, jangan lakukan pengupasan pada kelopak, karena waktu untuk tepat melakukan pengupasan pada kelopak itu sesudah manggar lengket. Nah, jika mungkin misalkan sobat itu sudah mendapatkan manggarnya wangi, nah kalau sudah seperti itu silahkan sobat itu langsung kerjakan pembersihan kelopak. Nah, sesudah pembersihan kelopak sobat itu jangan langsung melakukan pemukulan. Jadi diangin-angin dulu ya. Kalau di tempat saya itu atau saya itu menyebutnya mengangin-angin atau mengeringkan kulit agar tidak terjadi kerusakan mati manggar nantinya. Itu mungkin minimal 1 hari ya. Setelah kita bersihkan kelopak ya yang di sini, biarkan 1 hari 1 malam mungkin ya. Nah, besoknya baru kita kerjakan, dan bagusnya itu 2 hari atau 3 hari ya, bagusnya baru kita kerjakan melakukan pemukulan. Nah, sesudah seperti itu, sesudah diangin-angin ya, atau sudah dikeringkan dulu kulitnya biar kuat ya, ketika kita pukul itu kuat, si kulitnya itu tidak rusak ya, atau ke dalamnya itu tidak mudah layu nantinya ya, atau tidak mudah berjamur nantinya, atau tidak mudah mati. Sobat itu lakukan pengayunan, minimal pengayunan 10 atau 20 kali, itu minimal ya, itu pengayunan pertama. Dan kecepatan pengayunannya seperti ini sobat, untuk yang pertama ya sobat, karena ini bisa pengaruhnya sangat lumayan sobat. Nah, seperti ini. Nah, ini cukup seperti ini. Jadi kita itu jangan seperti ini sobat. Nah, kalau ini punya saya ini sudah tidak apa-apa ya, karena sudah melakukan pemukulan. Nah, kalau sudah melakukan pemukulan berkali-kali atau tahap ketiga kali atau 2 kali, ini baru kita itu agak mengayunnya seperti ini. Nah, kalau baru pertama mengayunnya seperti ini. Nah, itu ya. Nah, jadi seperti itu sobat, cara mengerjakan atau proses-proses untuk melakukan pemanenan di manggar. Nah, jadi paham ya untuk cara mengerjakan pada manggar. Jadi kita itu harus teliti. Jadi kita itu jangan merusak pada bagian manggar. Nah, sesudah itu sobat, mungkin karena ini sudah cukup ya penjelasan cara mengerjakan di manggar. Dan seperti itulah untuk menjaga manggarnya. Untuk teknis pemukulannya sobat, tergantung sobat itu mendapatkan pada bunga. Kalau sudah pendapatan bunganya sudah wangi, itu tahap pemukulannya bisa 2 atau 3 kali. Nah, untuk jedanya bisa 2 hari atau 3 hari. Bagaimana untuk kita itu nanti menentukan kapan kita untuk melakukan pemotongan pada manggar atau pengirisan atau pengecekan air nira. Jadi kita itu kalau sudah wangi, misalkan untuk pengecekannya sudah baru minyak atau wangi tahap ketiga, nah berarti kita itu menjeda 2 hari ya, sudah cukup. Artinya kita itu harus mempercepat atau mengejar pada masa subur atau masa-masa untuk melakukan pengecekan. Nah, kalau misalkan masih muda, pemukulannya belum wangi atau cuman sudah atau baru menggumpal, nah itu bisa sobat jedanya 3 hari ya. Nah, untuk jeda sobat jangan terlalu lama ya. Jadi saya sarankan untuk jeda pemukulan ke pemukulan selanjutnya itu jangan terlalu lama, maksimal 3 hari sobat. Kalau lebih 3 hari atau 5 hari bahkan 6 hari atau 1 minggu, itu akan mengakibatkan pada serat yang di dalam itu tidak akan bisa mengembang. Nantinya akan bisa mengeras pada bagian batang manggar ini atau lengan manggar ini. Nah, jadi seperti itu sobat cara-cara mengerjakannya ya, untuk melakukan pemanennya. Nah, jadi untuk doanya ya sobat atau jampenya ya, mungkin saya ini bukanlah orang istilahnya sudah berpengalaman ya hal seperti itu, karena saya ini baru belajar ya, dan saya itu mungkin tidak tahu apa-apa ya masalah doa atau jampe ya, kemungkinan ya, tetapi sedikit saya akan kasih tahu untuk sobat
kusumanya. Jadi doa atau jampe saya itu inilah sobat. Jadi silakan sobat perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dipukul-pukul sobat. Pemukulannya harus rata ya. Tapi ini hanya sekedar contoh ya. Jadi pemukulan itu harus rata sampai merata ya. Sampai benar-benar matang. Baik itu bagian dalam maupun luar ya. Kalau luar itu mungkin cepat matang, tetapi kita itu harus mematangkan seluruh atau pada bagian dalam pun harus matang. Nah, mungkin cukup ya untuk pemukulannya. Setelah melakukan pemukulan, kita lakukan pengayunan. Pengayunannya seperti ini untuk di manggar yang sudah tahap ketiga melakukan pemukulannya. Dan saya ini akan melakukan pengecekan atau pengirisannya 2 hari lagi atau 3 hari lagi ya, karena ini belum cukup. Nah, jadi seperti ini sobat. Nah, jadi keras pun tidak apa-apa. Nah, jadi lakukan pengayunan maksimal 100 kali dan minimalnya mungkin 70 atau 80 ya. Dan untuk lebih dan banyak itu lebih bagus. Nah, sobat, jadi untuk jampe dan doanya itu seperti itu ya. Saya ini. Jadi saya itu doanya seperti itu. Atau jampe-jampenya ya, mengerjakan pada manggar. Jadi saya itu jampenya mengerjakan manggar dengan teknis pemukulan atau teknis-teknis proses pengayunan dan hal-hal lain ya. Sehingga menurut saya itu sudah bagus dan sudah cukup dan bisa dipanen. Nah, jadi itulah jampe atau doa yang saya miliki. Nah, mungkin sobat, untuk sobat yang bertanyakan apa sih jampe atau doanya. Nah, mungkin ya kalau orang tua dulu itu mungkin ada ya, atau bisa mungkin ya jampe atau doa ketika mengerjakan di manggar atau di pohon aren agar pendapatan air nira itu bisa berhasil. Namun sudah saya sampaikan dari tadi ya, ketika saya dari awal, bahwa saya itu akan menyampaikan sesuai dengan apa yang saya ketahui dan apa yang saya pahami. Jadi seperti itu. Nah, untuk sobat, jadi terima kasih ya yang sudah masuk ke channel ini dan sudah berkomentar. Dan mungkin sobat juga yang mau berbagi pengalaman atau ilmu seputar aren, jadi silakan tulis di kolom komentar saya. Nah, jadi seperti itu ya. Dan sampai mungkin cukup sekian dulu ya di video kali ini. Semoga saja ini menjadi bermanfaat untuk kita semua sebagai penyadap aren. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.